Oke, lanjut ke soal nomor 9. Salah seorang rekan satu kantor Rani yang sesama pegawai membawa anaknya yang masih bayi ke kantor secara rutin. Anak tersebut sering menangis dan mengganggu kenyamanan kerja rekan-rekan lain. Bagaimana Rani akan menangani situasi ini? Jadi Rani ini orang lain ya, jadi ada temannya. Nah, karena Rani ini punya empati, punya simpati, punya care yang baik, maka kemudian dia mencoba untuk menangani situasi ini. Jadi pertama itu A, mencari cara untuk membantu pegawai tersebut merawat anaknya agar tidak mengganggu rekan kerja yang lain. B, mengabaikan situasi ini karena merasa bukan tanggung jawab Anda, maksudnya si Rani ini. C, berbicara dengan pegawai tersebut secara langsung dan mengajukan saran agar tidak membawa anaknya ke kantor. D, melaporkan situasi ini kepada atasannya dan meminta mereka mengambil tindakan. E, mencoba menenangkan anak tersebut sendiri. Sehingga ya istilahnya itu ada yang ngemong bayinya. Mungkin si ibunya ini bagian ketek-ketik gitu ya. Jadi kalau anaknya ini dia stres juga maka kemudian si Rani ngambil. Nah kira-kira apa nih jawabannya? Kalau Anda teman-teman menjadi si Rani. Apakah A, apakah B, apakah C, apakah D, atau E? Tentu si apa namanya itu si rekan yang membawa anak ini punya background story juga gitu. Nah, ini penting kita. Oke, kita lihat aja agak cepat takut nggak cukup waktunya nanti di stop sama coach Zaka. Jawabannya adalah C yang paling tinggi nilainya. Kenapa C? Ya itu caranya untuk tetap harmonis, untuk tetap harmonis. Jadi masuk juga dalam bekerja dalam tim, masuk juga dalam memastikan harmonisnya situasi, dan alternatifnya A. Jadi mencarikan cara. Lalu kok nggak A aja yang 5 gitu? Kenapa yang A cuma 4? Karena pertama itu bukan tupoksinya si Rani tadi. Sampai mencarikan cara membantu pegawai tersebut mencari merawat anaknya. Wah itu terlalu merepotkan. Maka kemudian yang paling soft, agak soft daripada A itu adalah C. Gitu ya. E jelas enggak bukan tugasnya dia gitu. E jelas enggak. Atau D itu menimbulkan masalah lain gitu. Masalah lain. Sementara bisa jadi memang dia nggak punya pilihan lain selain membawa anaknya yang bayi itu. Bisa jadi dia single parent misalkan dan segala macam ya itu boleh kita masukkan dalam skenario kita. Oke, kita lanjut soal selanjutnya. Nomor 10. Seorang aparatur ASN memiliki tugas untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat. Salah satu warga datang dengan masalah yang membutuhkan penanganan segera, namun ASN tersebut sedang dalam tenggat waktu menyelesaikan laporan kepada atasan. Pilihan tindakan apa yang paling mencerminkan? Nah, ini jelas ya, orientasi pelayanan publik. Nah, harusnya teman-teman langsung bisa dapat A, meminta warga itu untuk kembali. Soalnya 40, Kak Fajria. Meminta warga untuk kembali di lain waktu, menunda penyelesaian laporan kepada atasan, menganjurkan warga mencari bantuan dari pihak lain, memberikan solusi cepat kepada warga dan mengabaikan laporan kepada atasan, atau E, mencari bantuan dari rekan kerja untuk menyelesaikan kedua tugas tersebut. Kira-kira apa? Apakah kita akan meminta warga untuk kembali? Nah, besok aja Pak. Atau B, kita tunda dulu. Yang penting adalah membantu warga. Atau C, coba deh Pak ke meja lain, saya lagi sibuk. Atau D, ya udah Pak, gini aja. Ini. Bisa Bapak, bisa Pak ya, bisa. Atau yang E, mencari bantuan dari kerja. Jadi, bro, tolong dong, ini gue lagi sibuk nih. Oke, kira-kira apa? Nah, kita akan cari, lihat jawabannya. Jawabannya adalah B. Karena tadi apa? Orientasinya pelayanan publik. Menunda penyelesaian laporan. Jadi menunda ya. Kenapa enggak D? Karena D ini ada kata-kata mengabaikan. Ya sebenarnya bisa memberikan solusi cepat itu juga sangat solutif ya. Tapi mengabaikan laporan. Nah ini agak bahaya juga. Maka menunda dulu, menunda menyampaikan laporan. Jadi menunda itu bisa di istilahnya itu perhatian orang itu biar tahu juga bahwa kita itu sedang bekerja. Jadi layar nggak dimatikan, kemudian misalkan apa istilahnya itu lagi ada berkas nggak dirapikan. Kalau mengabaikan berarti semuanya ditutup. Jadi kita benar-benar
fokus pada warganya. Nah, itu sementara ada dua kondisi. Kalau atasannya pengen cepat-cepat gimana dong? Ya, kita bisa tinggalkan itu atasannya. Jadi gini, memang iya, nah, saya paham maksud Kak Alif. Ada itu ketakutan kalau kita nggak kerjakan, apalagi masih CPNS ya Kak Alif ya, masih belum full gitu ya. Kalau nggak ini nanti ini penilaian dari atasan saya akan jelek. Tapi nanti justru ketika kita latsar, kita itu pasti disuruh oleh para apa namanya itu widya suara itu untuk mendahulukan kepentingan masyarakat. Pasti gitu bahasanya. Mendahulukan. Nah, di sini kan kita mendahulukan tapi tanpa meninggalkan. Nah, kalau yang di ini kan mengabaikan. Sementara pilihan yang lain kan nggak ada. Minta waktu, lain waktu, dia lagi butuh waktu itu juga solusinya. Atau mencari bantuan dari rekan kerja untuk misalnya kan ini nggak mungkin. Dia dua kerja dia, licik sekali nih orang ini. Jadi dia menjadikan alasan ada bantuan warga, warga juga dioper ke orang, yang tugas juga dioper ke orang. Nah ini tidak mungkin. Nah, istilahnya itu tidak mungkin jadi. Oke, kita lanjut ke soal berikutnya. Nomor 11. Pekerjaan Anda melibatkan kolaborasi lintas departemen yang kompleks. Maksudnya rumit lah. Salah satu rekan kerja dari departemen lain itu menawarkan informasi rahasia mengenai proyek yang bisa memberikan keuntungan kompetitif. Bagaimana Anda akan menghadapi situasi ini? Nah, ini agak tricky nih soalnya. Jadi ada kolaborasi program itu kompleks. Kompleks itu rumit, bisa banyak apa namanya ya, banyak kondisi-kondisinya. Nah, lalu ada teman Anda dari departemen lain, itu dia menawarkan informasi rahasia. Bro, lu mau nggak gua kasih informasi rahasia? Maksudnya itu yang bisa bantu memberikan keuntungan. Kira-kira apakah A, Anda menerima informasi tersebut dan menggunakannya untuk keuntungan proyek, atau B, Anda memberitahu atasan tentang tawaran informasi rahasia yang diberikan oleh rekan kerja Anda, atau C, Anda berbicara dengan rekan kerja tersebut untuk memahami lebih lanjut mengenai informasi yang ditawarkan, atau Anda menolak tawaran tersebut dan tidak memberitahu siapapun, atau E, Anda mengabaikan tawaran tersebut karena merasa tidak memiliki kaitan dengan proyek. Ini kayak bisa kita tebak ya arahnya. Jadi ada lagi soal yang seperti ini tapi beda redaksi biasanya. Misalkan memberikan keuntungan, menawarkan informasi tapi meminta bayaran. Nah, ada yang seperti itu. Ini akan beda nanti jawabannya. Oke, kita lihat ya. Maka jawabannya ada B. Ini yang semuanya benar ya. Anda beritahu atasan. Ini benar. Apa sih berisik banget toh. Ya, B ya, Anda memberitahu atasan tentang tawaran informasi rahasia yang diberikan oleh rekan kerja tersebut. Ya, nggak ada masalah, dia nggak minta apa-apa, dia mungkin mau bantu kita saja gitu. Atau C, jadi Anda diskusi lagi dengan rekan kerja tersebut, maksudnya gimana informasi yang ditawarkan ini. Yang jelas, Anda butuh bantuan kalau dari sini. Jadi kompleks sekali, rumit sekali nih proyeknya ini. Maka kemudian, ya itu tadi, harus digunakan. Ini nanti tuh sesuai dengan adaptif, nilai adaptif. Atau di sini tuh mungkin profesionalisme masuk, jejaring kerja masuk. Kenapa profesionalisme? Kalau dulu di kisi-kisi 2020 ke bawah itu ada nama itu semangat menyelesaikan pekerjaan. Nah, sekarang masuk ke bagian kisi-kisi profesionalisme. Gitu ya. Oke.